pihak perusahaan menyampaikan akan memberikan penggantian atau reimbursement biaya perawatan dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh keluarga Sultan, itu yang pertama. Kemudian kedua, akan memberikan bantuan dana kemanusiaan ya sebesar 2 miliar rupiah dalam bentuk tunai ataupun surat berharga. Ini sekali lagi, ini adalah bentuk itikat baik yang ditunjukkan oleh perusahaan kepada Ananda Sultan ini akibat kecelakaan itu. Bahwa dari pihak Bali Tower sendiri sempat menawarkan bantuan berupa uang, tapi ya, ditolak. Nah itu gimana tuh? Ini semua bukan soal uang, tapi soal pemahaman kejadian anak saya, data dan fakta dulu, baru bicara nominal. Beberapa waktu lalu saya ke rumah sakit Polri. Niatnya memang mau membesuk Sultan yang saat itu sudah mengalami kondisi yang lebih baik. Seperti berat badan sudah mengalami kenaikan dan emosi sudah lebih stabil. Kemudian apa saja yang menjadi fokus pengobatan kepada Sultan sekarang ini? Dan sejauh apa komunikasi antara keluarga dengan pihak Bali Tower? Itu yang menjadi topik pembicaraan saya dengan Fatih Nurul Huda, selaku ayah dari Sultan. Akhirnya setelah 7 bulan ada penanganan nih Pak di rumah sakit untuk Sultan. Sekarang Sultan gimana Pak kondisinya? Sekarang pastinya lebih baik ya, soalnya tadi pagi kita timbang pun sudah 48 kilo pas. Dari pertama masuk itu 46,5. Tapi target masih agak jauh, soalnya minimal itu 52 kilo. Karena anak saya kan tingginya 182 cm. Tapi oke lah, sekarang tim dokter, informasi yang saya dengar sih itu sekitar 40 sekian tim dokter, banyak banget. Itu pun sangat intensif merawat anak saya dengan target pertama itu adalah menaikkan berat badan. Iya. Kemudian yang kedua adalah seluruh fungsi-fungsi organ tubuhnya itu diobservasi. Karena ternyata ada temuan-temuan yang kurang normal. Seperti ada apa? Fungsi liver itu juga terganggu, kemudian ada karena makannya gula keganggu darah. kali ya? Iya betul, karena kemarin kan terlalu kurus, malnutrisi, sehingga imunitasnya berkurang. Mungkin waktu di rumah sakit sebelumnya itu jadi kena virus atau apa, jadi ini lagi diperbaiki semua sama tim dokter yang ada di sini. Iya, karena daya tahan tubuhnya kan berkurang kan, jadi lebih gampang terserang penyakit. Betul, Tapi kalau dari Sultan sendiri sekarang pembawaannya apakah sudah lebih bisa tenang atau, karena terakhir kan kalau ngelihat Sultan tuh masih bisa ngetik sambil senyum gitu sebelum masuk ke rumah sakit kan. Sekarang secara mental itu gimana Pak? Psikologisnya? Pastinya sekarang lebih happy karena dari sekian lama dia merasa sakit, dalam artian menderita itu, mungkin doa-doanya juga sudah mulai terkabulkan. Artinya sekarang banyak, sudah ketemu salah satu figur idolanya Pak Mahfud MD, dia pun sangat seneng. Dan hari-hari dia sekarang bisa lebih happy karena ada teman-teman kampusnya juga yang memang tinggal juga di rumah sakit gitu loh, sebagai teman untuk diskusi, untuk nemenin ya. Betul. Jadi artinya hari-harinya pasti lebih berwarna lah sekarang daripada sebelumnya. Ada blessing ya in disguise ada blessing, ya kalau pasti, kayak gini pasti. Ini jawaban yang pernah saya bilang pasca dia siuman, pasca kecelakaan, dia tanya kok sampai seperti ini, terus apa yang terjadi dan seterusnya. Salah satu statement saya adalah kamu lagi diuji oleh Allah. Tunggu, pasti nanti kamu akan naik level, naik kelas dengan kondisi kamu ini. Seperti itu. Dan memang sempat ditanyakan bulan keempat, sekitar bulan April itu, kok mana naik kelasnya, mana? Kok aku nggak ngerasain apa-apa. Ditagih, ternyata jawabannya kemarin itu bisa ketemu mulai dari Jenderal Polisi Bintang 1, Bintang 2, bahkan kemarin Pak Mahfud. Mudah-mudahan nggak tahu ada ini kejutan yang lain. Siapa tahu nanti Pak Presiden Jokowi datang ke sini. Tapi kan memang yang paling penting adalah ketika tahu bahwa Sultan sekarang sudah bisa lebih menerima keadaan ya. Jadi situasi hatinya kan udah lebih tenang. Saya kan hati yang gembira obat Pak katanya. Iya betul, dan pastinya imunitasnya akan jadi naik. Iya, imunitasnya akan kembali naik. Jadi kalau sehari-hari di rumah sakit Sultan ngapain Pak? Sehari-hari banyak diskusi dengan temennya yang kebetulan satu jurusan kan dia sama anak FISIP itu.
Kemudian ya pasti main handphone, dia lihat YouTube dan lain-lain lah, sebenarnya itu aja. Oh, udah bisa ini ya, udah bisa mengatasi kebosanan karena nggak ke kampus sekian lama. Betul. Dan ada beberapa buku yang dikirim oleh Iya. teman-temannya, gitu kan, beberapa buku bacaan, kayaknya dia lebih fokus ke sana. Baca buku. Iya, Kalau betul. dari Pak Fatih sempat ngobrol dengan dokter yang merawat sejauh ini, atau mungkin nextnya gitu, Iya. perawatan untuk pengobatannya akan apa nih Pak? Ya, jadi saya berapa kali bicara dengan dokternya, termasuk dengan Pak Karukit. Jadi target awal adalah menaikkan berat badan badannya. dulu sampai level Normal 52. ya? Itu adalah batasan daripada malnutrisinya. Kemudian fungsi-fungsi organnya seperti fungsi liver, gula, dan seterusnya itu dibuat stabil Diperbaiki dulu. gitu ya. Paralel proses itu adalah melakukan observasi terkait dengan area Pita suara, fungsi menelan dan pita Iya. suaranya. Nah, kalau sudah normal semua, nah ini nanti lagi mau dicoba diskusikan, tim dokternya akan diputuskan apakah ada rekonstruksi atau operasi ulang. Nah, ini dari tim dokter yang lagi diskusi. Karena sekarang banyak tektokan juga dengan dokter yang ada di RSCM maupun di Fatmawati yang nangani sebelumnya. Iya. Seperti itu. Karena kan pada saat saya baca nggak bisa nelan, bahkan nggak bisa bicara. Nah itu bisa dipulihkan nggak sih Pak? Ini yang doa saya pasti harus bisa dipulihkan ya, karena umurnya masih 20 tahun dan Iya. hidupnya masih panjang ya. Memang problem utama yang kelihatan setiap menit adalah bagaimana dia menelan air liurnya, ludahnya. Itu yang sangat sulit sekali. Sakit katanya ya? Enggak, Atau gimana? bukan. Artinya dia harus kumpulkan dulu air liurnya dalam mulut, baru dibuang dalam Sedot. gelas. Oh. Itu, kalau memang dia sampai tertelan, nah ini problem karena pasti masuk area paru-paru. Nah ini problem yang paling kelihatan ya, Iya, iya, sementara iya. ini seperti itu. Berarti sekarang ini selain menaikkan berat badan masih dalam proses pemantauan dan gimana nantinya tulang tenggorokan dan juga pita suara bisa dikembalikan, itu masih dalam observasi begitu ya Pak? Ya, dalam observasi tim dokternya termasuk yang dari RSCM maupun Fatmawati itu. Arahannya apa Pak kalau dari dokter? Arahannya sementara ini sih, kalau terakhir yang saya dapat dari RSCM, karena sebelum di sini kan di RSCM, itu memang ada beberapa fungsi pita suaranya itu yang kaku ya, Iya. yang istilahnya mengalami kelumpuhan dan ini perlu treatment khusus, bahkan kalau perlu mungkin harus ke luar negeri untuk pengobatannya. Saya sempat dengar sih. Nah, tapi ini juga kembali lagi ke tim yang ada di sini, karena kemarin saya ketemu dengan Dokter Yayo, itu salah satu ketua timnya. Saya sampaikan, udah deh dok, saya pasrahkan anak saya untuk yang terbaik di sini, tapi kalau bisa memang harus koordinasi dengan tim yang dari RSCM maupun dari Fatmawati. Dan kayaknya udah terbukti mereka sudah melakukan hal yang Koordinasi itu. luar biasa kok. Itu akan dipasang sesuatu kah sehingga harus dioperasi atau belum tahu Pak? Saya belum tahu. Kalau penjelasan dari RSCM kemarin mungkin akan dilakukan tindakan sementara seperti dirapatkan dulu pita suaranya supaya tidak bocor air liurnya ini ke dalam paru-paru. Tapi efeknya nafasnya harus dari sini dulu sementara. Berarti harus dibolongin lagi? Enggak. Yang sekarang terpasang itu lebih lama dipakainya lah. Oke. itu. Hanya udah tahu belum timelinenya kira-kira butuh waktu sekitar berapa bulan lagi untuk bisa tindakan atau observasi dulu deh sampai 4 bulan ke depan atau gimana Pak? Belum tahu Belum ada karena ya? fokusnya sekarang baru ngejar target yang 2 itu, naikin berat berat badan. dan fungsi organnya dibikin Harus normal. diperbaiki. Satu-satunya komunikasi Sultan dengan orang lain ya melalui tulisan. Mengingat ia kehilangan pita suaranya akibat kecelakaan itu. Beberapa kali dalam tulisannya ia meminta maaf kepada orang tua atas kecelakaan yang menimpa dirinya. Dan beberapa kali juga ia meyakinkan orang tuanya bahwa saat itu ia sudah betul-betul berhati-hati dan tidak melihat adanya kabel. Selain berkomunikasi dengan ayah atau ibunya, Sultan juga sempat menuliskan surat untuk Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia memohon agar ada intervensi dari pemerintah terhadap kasus yang menimpa dirinya, agar tidak terlalu lama dikonsumsi publik. Dari tower ya? Iya, dengan pihak Bali Oke, Tower. sampai detik ini belum ada komunikasi 2 arah. Artinya dari saya selalu menyampaikan ke teman-teman media untuk bisa diberikan akses bertemu dengan manajemennya, tapi dari sana kayaknya masih belum terbuka dan belum membuka diri. Saya nggak tahu problemnya atau masalahnya apa, sehingga ya sementara ini komunikasinya deadlock gitu loh. Sementara kami sendiri punya deadline juga
anak saya sudah dirawat di rumah sakit Polri ini bukan berarti kami akan kendur. Betul. Kami akan tetap teruskan, lanjutkan upaya-upaya mencari keadilan ini. Yang pasti tim kuasa hukum dalam hal ini dari teman-teman dari Fakultas Hukum Brawijaya, Universitas Brawijaya, itu sudah koordinasi. Mudah-mudahan kalau memang nggak ada progres dari Bali Tower, dalam waktu dekat mudah-mudahan mereka sudah bisa membuat LP ke kepolisian, seperti itu. Iya. Saya sih pribadi turut prihatin ya Pak, karena kejadian ini kan sebenarnya udah lama banget ya. Udah dari bulan Januari dan karena viral, akhirnya terblow up. Itu kan sangat disayangkan ya, apapun harus viral dulu gitu, baru ada tindakan. Dan ini masalah kan kecil, kecil kejadian di jalan aja kok, bukan masalah yang harus jadi besar seperti ini sebenarnya gitu. Ya. Tapi ya kembali lagi karena ini satu upaya tanggung jawab, janji, kemudian kami juga harus mempertanggungjawabkan dan mencari keadilan buat anak saya, ya akhirnya viral seperti ini. Sebagaimana kemarin saya sampaikan ke Pak Mahfud, kami pun minta tolong ke Menko Polhukam untuk dibantu memediasi supaya prosesnya ini tidak berkepanjangan masuk ranah hukum. Istilah Pak Mahfud kemarin kan diselesaikan secara Indonesiawi, kan seperti itu. Berarti sebetulnya kalau dari pihak keluarga sebenarnya memang terbuka untuk mediasi secara Indonesiawi. Hanya saja respon dari yang sebelah nih yang belum ada. Mudah-mudahan bisa. Ini saya mau klarifikasi nih Pak, karena kan saya sempat baca juga beberapa informasi gitu ya Pak, betul atau enggaknya, bahwa dari pihak Bali Tower sendiri sempat menawarkan bantuan berupa uang, tapi ditolak. Nah itu gimana tuh Pak? Ya itu saya sudah berkali-kali sampaikan juga ke teman-teman fakta, kebetulan saya nyimpen juga rekaman suaranya sih. Memang mereka datang ke rumah saya hari Jumat tanggal berapa? 28 berarti ya, 26 berarti ya 28, tanggal 28 Juli itu jam 4 sore, 2 orang pengacara dari Bali Tower, Pak Arsi sama Pak Reza, itu memang menawarkan ke saya untuk menyelesaikan masalah ini dengan 2 miliar itu. Tapi sekali lagi, ini semua bukan soal uang, tapi soal pemahaman kejadian anak saya, data dan fakta dulu, baru bicara nominal. Ini yang mereka tidak memiliki sekarang ini, jadi taunya uang asal beres selesai. Itu yang membuat saya marah, kemudian saya sampaikan, jangankan 2 miliar seperti ini, 10 miliar pun nggak akan saya terima, saya tolak. Karena bukan ini tujuan saya. Gitu. 2 miliar buat saya terlalu besar, gitu loh. Tapi saya nggak tahu buat anak saya. Nah, supaya equal, pelajari dulu datanya, kemudian bicara fakta anak saya seperti apa, baru bicara ke depannya anak saya diobati, baru kita konseling dengan tim ahli, dokter, baru bicara nominal. Saya rasa fair, tidak ada yang dizolimi, tidak ada yang merasa dirampok mungkin atau diperas. Kami pun merasa lega, anak saya bisa diobati dengan maksimal. Berarti kalau saya bisa simpulkan sebenarnya bukan karena kasus ini ditutup selesai hanya dengan uang, seolah-olah nih seperti dibeli dengan uang, tapi yang diinginkan oleh keluarga sebenarnya tahu situasinya, seperti perhatian secara tulus dan sincere ya. Ini sebab kekeluargaan, bukan soal aspek hukum. Ini kekeluargaan seperti oke lah kita pegang yang disampaikan Pak Mahfud, kemanusiaan, Indonesiawi, ya inilah tata cara kita kan. Seperti itu. Belum pernah sama sekali ditanya gimana Pak kabar Sultan sejauh ini, apa yang bisa kami bantu atau lain sebagainya, percakapan yang mungkin simple tapi menyentuh gitu loh Pak, itu belum pernah sama sekali. Kalau mungkin mereka manusia yang punya hati, harusnya dari awal saya sudah sampaikan, tolong nggak usah bicara angka dulu, kita paralel, obati dulu anak saya, ini anak butuh perhatian, ini anak harus dibawa ke rumah sakit untuk segera diobati supaya saraf-sarafnya nggak terlalu lama idle seperti ini. Tapi mereka seperti batu aja, akhirnya hanya mempermainkan waktu, anak saya jadi seperti ini Mbak, gitu loh. Artinya apa? Confirm tidak pernah ada simpati, empati anak bapak sampai di mana, nggak ada. Semua pada ketakutan dengan situasi ini sehingga menutup diri, dan finally seperti Anggi bilang tadi, pada akhirnya mereka membuat satu counter yang seperti panik lah, seperti itu. Iya. Ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga ya Pak ya, karena kan sebenarnya sampai sekarang kabel-kabel yang menjuntai itu masih terus ada di sana, yang kebetulan nanti kami juga akan lihat ke sana kan gitu. Jadi untuk urusan tata kotanya nanti harus seperti apa, karena sebetulnya kasus Sultan ini bukan yang pertama gitu kan. Ya sebelumnya juga sempat ada juga dan bahkan meninggal dunia gitu. Ini menjadi keprihatinan dari kami semua, dan mudah-mudahan pemerintah juga bisa bertindak secara tegas, dan kita tunggu nanti hasilnya dari pihak Bali Tower. Kalau dari Pak Fatih sendiri pasang target waktu nggak nih? Kalau untuk waktu sih untuk pastinya, Bali Tower sendiri. Ya, pastinya tim dari bantuan hukum Universitas Brawijaya sudah punya timeline ya.
saya tinggal nunggu konfirmasi. Semalam mereka sudah meeting dengan saya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, kayaknya sih nggak tahu ya bocorannya, minggu ini pasti akan dibuat LP ke kepolisian seperti itu. Oke, yang paling terakhir nih Pak, harapannya nih Pak? Harapannya pastinya masalah ini cepat selesai. Ini bukan masalah nasional yang sangat harus menyita perhatian publik, khususnya dari pemerintah. Tapi sekali lagi atensi Pak Kapolri, saya respect, terima kasih sekali dengan jajarannya yang sudah merawat anak saya. Untuk teman-teman di Bali Tower juga, ayo kita mediasi kekeluargaan, manusiawi, Indonesiawi untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan bertele-tele dan jangan bermain-main dengan nyawa. Dan untuk seluruh stakeholder, jangan sampai kasus ini seperti Sultan Rifat yang lain terulang gara-gara terjerat kabel. Insya Allah mudah-mudahan nggak lagi. Ini yang terakhir. Itu aja, terima kasih. Sampaikan salam ya Pak sama keluarga. Oke, nanti kalau misalnya boleh sih pengen juga lihat Sultan gitu kan, kalau Oke. misalnya Sultannya nggak capek ya. Nggak, kalau memang itu silakan, nggak apa-apa. Masih bisa ya? Bisa. Gitu. Siapa tahu Oke. kan bisa tambah semangat. Oke. Hingga kini belum ada komunikasi dua arah ataupun mediasi antara pihak keluarga Sultan dengan Bali Tower. Oleh karena itu, Kamis 10 Agustus kemarin, pihak keluarga menyambangi Polda Metro Jaya dan melaporkan Bali Tower terkait dugaan pelanggaran pasal 360 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP mengenai dugaan kelalaian sehingga menyebabkan orang terluka. Tentunya sejumlah barang bukti berupa foto dan video yang menggambarkan lokasi kejadian pun disertakan. Kita juga ketinggalan sekali sebenarnya. Jadi pilihannya mau kita tata ulang ke bawah tanah atau tidak. Itu yang di dalam rencana induk Bina Marga itu kita dorong harus ada untuk pemindahan ke bawah tanah. Cepat atau lambat harus.